sholat berjamaah yang kita bahas satu poin kemarin, Allah yang taqaddamal ma'mum 'ala al-imam fil makan, bahwasanya salah satu syarat sah berjamaah adalah posisi seorang makmum nggak boleh ada di depan seorang imam. Jadi kemarin kita bilang batasannya adalah tumit si makmum nggak boleh melebihi tumit si imam. Ya, dan kemarin kita katakan bahwa imam bisa minta tolong cari tisu nggak? Tisu di majelis di apa namanya? Di apa namanya? Gudang. Maka berhenti atau berdiri imam si perempuan itu wasatahuna ma'ata berduminya. Imamnya diri di tengah-tengah mereka, ya, bersamaan dengan agak maju sedikit dari sof paling pertama. Jadi enggak ada ukuran satu sejadah kayak laki-laki, enggak. Yang kita bilang ilahnya adalah, alasannya adalah ketika sholatnya jahriyah, ketika sholatnya itu sholat yang mengeraskan suara, tetap disunahkan mengeraskan suara. Tapi ketika nanti ada laki-laki lewat, jadi bisa saru siapa suaranya, siapa imamnya, biar gak ketahuan. Yang kemarin kita bilang bahkan orang-orang Arab terdahulu itu, bahkan sampai sekarang di antara mereka, jangankan ketahuan orangnya, ketahuan namanya aja mereka agak malu, agak nyembunyiin. Ya, bahkan kemarin kita dengar cerita ada salah satu ulama kita, dia datang ke sini, Al-Habib Mustafa Al-Hamid Ba'alawi. Ya, beliau nanya, katanya kita dapat cerita dari orang yang ngantri. Beliau nanya, di sini di mana katanya toko atau pasar yang bisa Anda beli bahan-bahan yang bagus, kata beliau. Ditanya sama yang nganter, buat apa Habib? Ana mau beli bahan buat spray, katanya. Ya, kita ada yang ngantri bilang banyak di sini, online pun ada. Nggak usah harus ke pasar, tinggal sebutin ukurannya apaan. Kata beliau, nggak, beli di pasar aja, biar saya nanti yang ngomong ukurannya sendiri ke pedagangnya. Kita aja yang beli, nanti macet, nanti rame, sesek lain, aneh aja. Ketika ditanya, kenapa emang alasannya nggak pengen banget orang yang beliin? Beliau bilang, aneh nggak pengen ada yang tahu ukuran kasur anak sama istri anak berapa. Sampai ukuran kasur di dalam kamarnya, ya orang lain nggak pengen tahu. Pokoknya urusan dia sama istrinya, nama istrinya, wajahnya, perempuan mereka dijaga. Makanya salah satu ilahnya adalah kenapa perempuan itu ketika berjamaah imamnya maju sedikit, biar kalau nanti sholatnya lagi bersuara, terus ada orang yang lewat, orang saru itu suara siapa, jadi nggak pakai dicari-cari mana imamnya. Itu. Wa'aswatani, dan ada pun yang kedua, ya ayyutabi'ahu fi intiqalatihi wa sa'iri arkanihi sholatil fi'liyah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah ayyutabi'ahu fi intiqalatihi. Namanya sholat jamaah itu harus ngikutin gerakannya imam. Wa kuriha ayyata'akhkharul ma'mum 'anil imam qadra ruknin kuriha tadi. Kalau ada orang sholat dilambat-lambatin atau dicepet-cepetin, ngedahuluin imam satu rukun, hukumnya makruh. Imam habis baca Fatihah, dibaca surat pendek, imamnya ruku. Udah tahu imam ruku, dia bacanya masih dilambatin sampai imam akhirnya diri dari ruku kayak tidak. Ini hukumnya makruh. Karena kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Adanya imam buat sholat jamaah itu gerakannya biar diikutin. Gimana cara ngikutin gerakan imam? Gerakan imam itu diikutin, kata beliau, ayyata'akhkhara ibtidia'u fi'lil ma'mum an fi'lil imam. Sholat jamaah bagusnya itu jangan lihat gerakan, tapi dengar suara. Jadi kalau seandainya kita sholat jamaah, imamnya bilang Allahu Akbar, baru kita bilang Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang sholat berdua sama lakinya baru Allah, terus dia lihat lakinya udah ruku, bininya juga langsung Allahu Akbar. Enggak begitu. Yang begitu akhirnya kadang-kadang posisi makmum jadi sering ngebalap imam, karena nggak semua imam gerakannya bareng sama ucapannya.
Kadang-kadang dia udah Allahu Akbar atau badannya dia udah ucap Allahu Akbar, kita ngeliat ya, kayaknya laki kita udah mau ruku nih, kita ucap aja Allahu Akbar. Atau dia gerakan yang lambat, kita ruku duluan, jadi lakinya masih posisinya itu turun. Kenapa? Karena kita ngikutin gerakan, melihatnya gerakan, tapi yang harusnya dijalanin adalah dengar suara. Dan si imam usahakan ketika suaranya habis itu posisinya udah berubah. Misal dia mau ruku nih, ketika dia mengucap Allahu Akbar, itu sebelum kata barnya habis posisinya udah ruku. Kenapa? Jadi ketika makmum gerak setelah ucapannya dia, makmumnya nggak ngebalap imam. Tapi kalau dia udah ucap Allahu Akbar, gerakannya masih lama, akhirnya makmum udah dengar Allahu Akbar, dia ruku, jadi ngeduluin imam. Dan masalah ngedahuluin ini bahaya. Masalah ngedahuluin imam ini bahaya di zaman tabi'in. Enggak, kalau masih zaman tabi'in, Nabi pernah ngeluarin hadis. Kata Nabi, man ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Kata Nabi ngasih wati-wati, orang-orang yang sholat jamaah yang berani ngangkat kepala. Ngangkat kepalanya maksudnya dari ruku ke i'tidal. Dia berani ngangkat kepala sebelum imam ngangkat kepala. Apa kata Nabi? Amma yakhsha, apa dia takut? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar, nanti kepalanya dirubah jadi kepala keledai sama Allah. Hadisnya katanya emang agak lemah. Ada sebagian yang remehin, katanya hadis lemah gini nggak usah kepake, biarin aja. Akhirnya dia ngeledek. Setiap sholat didahuluin imam. Dan kebetulan karena emangnya orang yang ngeledek tadi Ustaz, maksudnya ngerti hadis, karena dia ngerti hadis lemah, nah nggak pakai nih hadis lemah tadi. Ya udah, di setiap sholat dia ngelewatin imam, balap imam, sampai akhirnya dalam satu majlis besoknya dia ngajar pakai rida. Ya, dia ngajar pakai rida, siap ngajar. Sampai muridnya nanya, kenapa sih Syekh kok tiap hari tuh, dan sekarang ngajarnya pakai rida. Nah akhirnya pas muridnya nanyain terus dibuka, berubah kepalanya jadi kepala keledai. Karena memang itu tadi ngeremehin hadisnya Nabi. Ya, di kesempatan yang lain Nabi bilang, idza qama ahadukum minan naum falyaghsil yadahu thalathan khalidan ina fa innahu la tadri aina batat yadah. Kata Nabi, kita ini kalau bangun tidur, dulu kan kalau ngambil air kan belum ada kerangka. Biasa itu mereka para sahabat itu, ya Nabi bahkan kalau malam nyediain air di ember, biar kalau besok pagi mau wudhu, mau sholat tahajud, sholat subuh udah ada air. Nabi bilang, kalau bangun jangan langsung wudhu ngambil air tuh gitu, tapi ambil dulu dikit cuci tangan di luar ember. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kalian nggak tahu pas tidur tuh tangan kemana, kata Nabi. Jangan sok bersih gitu kan tidur nggak tahu. Jangan kan tangan kemana, kadang-kadang laki kita nggak tahu. Ya laki kita tempat sampai jatuh, lu malah menang gua enggak. Kayak menang guling dah, iya guling, perasaan lu gue yang jatuhkan tapi. Nabi bilang, fa'innahu la tadri, itu nggak tahu tangan itu kemana. Ada orang sama ngeletek, biarin hadis lemah nggak apa-apa. Akhirnya setiap wudhu langsung masuk ke ember. Besoknya dia bangun 3 hari atau seminggu setelahnya tangannya nempel di dubur, nggak bisa lepas. Karena ngeledekin dari hadis Nabi. Nah ini kalau kita bilang kan hukumnya cuma makruh, Ustaz. Makruh pun itu keputusan Nabi, jangan diremehin. Jadi kalau mau sholat jamaah, meskipun dibilangnya cuma makruh, udah ikutin aja. Pokoknya kalau udah Allahu Akbar, baru kita nyebut Allahu Akbar. Kalau udah dengar sami Allahu liman hamidah, baru gerak juga sami Allahu liman hamidah. Itu namanya ngikutin gerakan imam. Tapi kalau melihat imam bergerak, ucapannya belum selesai, udah ngikut gerak, itu namanya gak ngikutin imam. Itu satu. Yang pertama, makruh hukumnya kalau kita ngebalap atau ngelambat satu rukun dari imam. Kalau ngedahuluin atau ngelambat 2 rukun, batal sholatnya. Gimana maksudnya 2 rukun? Imam udah ruku, ini belum 1 nih.
imam udah ruku, kita belum ruku. Imam diri ke i'tidal, baru satu namanya, baru satu ruku. Imam ke sujud, imam ke sujud, terus dia mau diri dari sujudnya, itu dua namanya. Jadi kalau imam mau ngangkat kepalanya dari sujud pertama, kita belum ngikutin imam, batal sholatnya. Kecuali karena sebab apa, salah satu sebabnya yang pernah kita bilang, imamnya baca Fatihahnya terlalu cepat, atau kita yang baru belajar Fatihah. Ya nggak tahu kan, ada mu'alaf mungkin baru belajar Fatihah, baca Fatihahnya slow motion nih, ya, baca Fatihahnya lambat. Ketika dia baca Fatihahnya lambat, dia boleh agak telat dari imam sebanyak 3 rukun. 3 rukun hitungannya gimana? Sampai sujud kedua. Kita sholat tarawih nih, gampangnya misalnya ibadah sholat tarawih, imam yang bacaan Fatihahnya super cepat, bukan cepat lagi, super cepat, dan nggak keburu kita ngikutin Fatihatul imam. Terus gimana Ustaz? Jamaah kita sah nggak? Jamaah kita masih dibilang sah selama kita bisa ngejar selesai Fatihah sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Imam waladhdallin amin, kita baru ar-rahmanir-rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebetulan sujudnya cepat, rukunya cepat. Ini di sujud yang kedua nih, kalau imam diri kepalanya dari sujud yang kedua, Fatihah kita belum selesai, pilih mau sholat sendiri, pisah sholat yang mufaraqah, atau kalau kita belum selesai Fatihah kita, putusin Fatihahnya langsung ruku, i'tidal, sujud, ngikutin imam. Nah kan Fatihahnya belum selesai, berarti gimana? Berarti rakaatnya nggak kehitung, ntar nambah 1 rakaat. Kalau masih pengen dapat pahala jamaah. Jadi pilihannya 2, mau berhenti pahala jamaahnya sholat sendiri karena nggak kuat dan nggak bisa ngikutin imam, atau putus Fatihahnya, langsung sujud, langsung ruku, ikutin gerakan imam, masih dibilang jamaah tapi rakaatnya nggak kehitung. Nanti tadi imam salam nambah 1 rakaat. Itu syarat yang kedua, ayyutabi'al imam fi sa'ir arkanis shalah. Pokoknya imam sujud, harus sujud imam tidak. Itu syarat dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, al-ilmu bi'tiqalatil imam. Namanya sholat jamaah, ini perempuan khusus nih ya. Kalau misalnya lagi ada sholat nih di masjid, ada hijab satir, maksudnya ada satir, atau sholat di lantai kedua yang imamnya nggak kelihatan, itu terkadang ada masalah. Kapan? Kalau mic-nya mati. Kalau mic-nya mati jadi masalah. Kenapa? Karena salah satu syarat sholat berjamaah, dia harus tahu gerakannya imam, entah dengan melihat imamnya langsung, atau melihat makmum yang ada di belakang imam, atau minimal dengar suara. Akhirnya sholat di atas, suaranya mati. Ya pas banget juga dia sholat di bagian depan atau di bagian sampingnya, nggak bisa ngelihat makmum di bawah. Kalau sama sekali nggak kedengaran dan dia nggak tahu imam bergerak sampai 2 rukuk, sholatnya batal. Makanya kalau seandainya mic mati, itu ada namanya mubalik kan. Mubalik itu orang yang mengangkat suara setelah suara imam. Kalau kita nonton live-nya Madinah sama Makkah tuh biasanya ada terus, harusnya kalau di madzhab Syafi'i enggak. Di madzhab Syafi'i sunnahnya mubalik itu kalau mic-nya mati. Kalau mic-nya nggak mati nggak sunnah, malah makruh, jadi ngeganggu. Jadi pas imam Allahu Akbar, kan kedengeran sampai 5 soft doang misalnya nih, yang belakang nggak kelihatan, tapi soft kelima angkat suara tuh Allahu Akbar. Usopnya banyak Ustaz, lagi sholat id, ntar di soft ke-10 yang gak kedengeran terakhir, angkat suara lagi, itu namanya mubalik. Kenapa Mak? Kalau nggak ada mereka, ntar orang nggak kena atau nggak tahu imam bergerak, batal sholatnya. Makanya sekarang sebagian masjid yang Masya Allah gitu, yang paham masalah ini, mereka terkadang naruh TV di atas. Jadi ketika sholat jamaah TV-nya nyala tuh, karena mereka kan nggak ngeliat kan di bawah nih. Ada yang masjidnya tuh ada kotak kayak di sini bisa ngeliat ke bawah. Itu pun sebenarnya ngeliat ke bawah kalau lagi diri doang. Kalau lagi sujud gimana? Kita sujud di lantai 2, makmum di bawah. Masa lu ngangkat belum? Belum.
Jangan kadang-kadang jangan kata yang perempuannya laki itu begitu kalau lagi mati lampu. Ya Allahu Akbar, suara imam bukan ya? Suara imam kali ini diri, ya belum lagi Allah. Terus lagi, karena emang harus soalnya kalau kita nggak tahu kita diam bahaya. Imamnya masih sujud aja diem aja tahu assalamu ada salam aja. Gua masih di bawah. Karena itu dia. Karena memang nggak paham ada namanya mubalik, makanya berkali-kali kita bilang yang butuh ilmu bukan yang cuma pengen jadi imam, tapi makmum pun butuh ilmu. Ketika yang masalah begini dia nggak paham, kepala sama imam 2 rukun 3 rukun dia nggak bergerak, batal sholatnya. Jangan kata dapat pahala sholat, pahala jamaah, pahala sholat aja nggak dapat. Kenapa? Ilmunya yang kagak. Makanya kita bilang sayang banget orang ketika mikir yang penting ke masjid ada imam, gue tinggal jadi makmum. Enggak, makmum juga butuh ilmu. Makmum yang nggak punya ilmu akhirnya sholatnya terputus. Kita mikir biaya Allah. Au yara ba'du safin au yasma'u mubaligha. Yang namanya tahu gerakan imam minimal ngelihat imamnya langsung, atau yang ngelihat orang yang di belakang imam tuh nyambung dengan sosoknya atau mendengar suara. Nah, yang terakhir ayyanuyal muhtadi al jamaah awil i'tida. Kalau kita sholat sendiri, kan pernah kita bahas ya, niat sholat itu ada 3. Niat sholat ada 3. Ada sholat wajib, itu yajibu fi at-ta'yin wal fardhiyah wal qasd. Ada sholat sunnah al-maqsudah, sholat sunnah yang punya waktu. Ada sholat sunnah al-mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Ini niatnya beda-beda. Kalau sholat sendiri, sholat wajib nih, intinya dalam niatnya itu perlu kata fardu, nama sholat, sama ucapan usul. Jadi kalau orang niat sebenarnya pendek. Kalau sholat sendiri kali-kali kita bilang yang namanya niat sholat itu terjadinya ketika ucapan A sampai bar. Niat sholat nih tempatnya bukan usolli fardhu maghrib Allah, bukan di situ, bukan. Niat sholat itu tempatnya pas ucap Allahu Akbar. Dari A sampai bar itu hatinya harus tahu mau sholat apaan. Itu namanya niat, bukan di awal, bukan di awal kita diri sambil benerin mukena usolli fardhu maghrib salah rakaat Allah, habis itu pas ucap Allahu Akbar hatinya kosong, lalai, nggak tahu mau sholat apa. Itu nggak masuk niat. Niat bukan di awal, niat berbarengan dengan ucapan Allahu Akbar. Pasti ada yang ngomong, susah dong Ustaz, masa lagi ngucap Allahu Akbar sambil nih? Enggak susah, cuma belum biasa. Kita bisa kok sepanjang Fatihah ngayal. Gak tahu ngomongin apa, muter aja otaknya, itu kan ngomong namanya. Tahu-tahu waladolin lah kan Fatihah gue ya. Kemana otak lu berarti? Pikiran kita kemana? Itu kan berarti bisa kan menghadirkan sesuatu dalam hati, padahal mulutnya lagi baca Fatihah. Fatihah salam juga sama. Sampai kadang-kadang kita ngucapin laka hamidun majid aja ragu, dan kata syahud gue udah nyampe aja nih. Kenapa? Karena tadi kita bilang ngayal bisa berarti. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya pendek. Yang dibutuhin dalam niat itu pendek. Ucapan usolli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini bikinan ulama kita biar pahalanya lebih banyak, sunnahnya semua kesebut. Tapi kalau yang wajibnya cuma butuh usolli fardhu maghribi, selesai. Artinya saya niat sholat maghrib dan Allah, dari Allah sampai ngucapin usolli fardhu maghribi itu sholat wajib. Usolli fardhu isya, usolli fardhu subuh rakaat ini 4 rakaatin enggak usah disebut. Kalau nggak disebut tak salah dong. Emang sejak kapan isya bisa berubah jadi 3? Usolli fardhu isya 3 aja enggak ada. Yang namanya usolli fardhu isya pasti 4, makanya nggak disebutin rakaatnya pasti udah 4 jatuhnya. Ada sholat sunnah yang punya nama, yang tingkatan kedua nih, sholat sunnah yang punya nama. Apa sholat sunnah yang punya nama? Duha, witir. Tadi kau punya nama? Tadi bukan. Duha, witir, qobliyah, ba'diyah. Ini kita kalau mau sholat duha niatnya cuma butuh usolli aman nama sholatnya. Berarti usolli duha cukup. Nggak usah rakaatnya, nggak usah. Karena memang dasarnya sholat sunnah dalam mazhab kita itu pasti 2 rakaat.
Terus sholat duha udah dua. Ada sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak punya nama. Kita lihat misalnya kayak sholat tahajud tuh ada namanya sebenarnya. Kalau sholat tahajud tuh nggak ada namanya. Atau sholat saya udah sholat duha nih 8 rakaat, kan dalam mazhab Syafi'i batasnya 8 rakaat kan sholat duha ya. Tapi masih pengen sholat, kayaknya kangen waktu itu mau sholat gitu. Iya namanya contoh asal-asalan. Iya namanya contoh bohong-bohongan. Kayaknya nggak ada yang kangen kita bersejadah. Kalau kangen bersejadah juga buat lipetan doang nonton. Kalau nggak gosok udah. Ya kan ya, masih pengen sholat 8 rakaat, masih pengen sholat, pengen sholat aja gitu. Ada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang selalu kita bilang, beliau punya toko, setiap buka warung, sebelum buka warung sholat 300 rakaat. Sebelum buka warung. Jadi habis syuruk nih, sampai duha sampai jam 9 jam 10 sholat dulu 300 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin sholat dari jam 12 malam, jam 11 malam sampai subuh dapat 1000 rakaat. Itu sholat apaan? Itu sholat sunnah mutlak namanya. Karena nggak ada sholat yang sampai 1000 rakaat kecuali sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak niatnya gimana? Niatnya cuma usolli. Kok nggak ada namanya? Emang kagak ada namanya kan tadi mau bilang. Ada nama sholat yang wajib, ada sholat sunnah yang punya nama, sholat sunnah yang nggak punya nama. Sholat sunnah yang nggak punya nama apa niatnya? Usolli doang udah. Allahu Akbar. Oh, saya niat sholat udah selesai. 2 rakaat. Itu namanya niat kalau sholat sendiri. Tapi kalau jamaah wajib dari awal ada kata makmuman atau muqtadiyan atau jamaah, terserah. Mau sholat fardhu dhuhri makmuman boleh, mau sholat fardhu dhuhri jamaatan boleh, mau sholat fardhu dhuhri muqtadiyan boleh. Kalau nggak disebut sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Karena dia menggabungkan sholatnya dengan orang lain tanpa mendeklarasikan sebagai seorang makmum. Kebalikannya, kalau imam nggak perlu nyebut imaman. Kalau makmum nih wajib karena dia memang ngikat sholatnya ke sholat imam. Tapi kalau imam enggak, imam nggak perlu ngikat sholatnya ke makmum. Dia mau sholat pun tanpa niat imaman boleh, tapi nanti di tumpalanya sholat sendiri karena nggak ngabungin. Makanya berkali-kali kita bilang kalau namanya sholat pengen ngajak orang jamaah, pengen kita tepok, itu sebenarnya bukan karena wajib ditepok, bukan. Ada orang sholat sendiri nih, kalau kita mau jamaah samperin aja sampingnya langsung sholat. Kalau sama kayak ditepok Ustaz boleh. Yang penting kita niat makmuman. Paling repotnya 2, tadi kasihan dia sholatnya tetap dihitung sendiri. Yang kedua, kalau kita nggak tepok dia nggak ngangkat suara, kejadian lagi kayak tadi mau bangun dari sujud ngintip. Makanya ditepok biar tak kalau dia gerak takbirnya agak dikencengin, tapi bukan jadi batasan wajib. Nah itu yang salah dari kita, kayaknya kalau mau jamaah, mau nepok, mau jamaah sama orang yang lagi sholat kayaknya wajib banget ditepok. Berdua nih, ntar lo yang nepok nih, emang habis sih lo mau tepok berdua nggak boleh? Karena emang dasarnya semuanya bukan, maksudnya kewajibannya bukan nepoknya, nggak, itu nggak pakai tepok jamaah boleh. Nepoknya itu cuma biar kita kasih tepok nih, misalnya kita lagi sholat dan kita nggak berhak nolak, nggak usah pakai nolak ngasih gini gitu. Kadang sebagian begini, ngapain? Kalau sholat aja, nggak usah, soalnya saya lagi buru-buru, hati buru-buru. Urusan dia ngikut gua, dia ngebut sekalian. Karena kan kita nggak ngajak, dia pengen ikut, jadi dia ikut gerakan kita, nggak usah kita tolak. Kadang kita kan lagi gitu kan ya, lihat orang lagi sholat kita tepok dia begini, atau ngasih isyarat begini. Kenapa emang? Enggak, nggak pengen jadi imam. Kenapa emang? Karena lagi buru-buru. Udah itu sholat dengan ritme itu aja, nggak usah dipikirin pas ada orang nepok nih, wah jadi imam lambat ini. Nggak usah, sholat aja dah. Wah lagi sholat sunnah usah dipen sholat maghrib, nggak apa-apa kan kemarin kita bilang kan. Mau sunnah di belakang wajib di belakang sunnah, zuhur di belakang asar di belakang zuhur, nggak masalah. Yang penting sholatnya gerakannya sama, asal jangan nepok imam sholat jenazah. Selesai. Orang lagi sholat jenazah itu mau ngapain? Nanti kemarin pas keluarga anda meninggal, dia belum sholat, mau sholat goib, lo tepok 4 kali takbir nggak ruku-ruku lo. Mau ngapain? Kan beda gerakan sholat namanya. Tapi kalau sholatnya gerakannya sama, tak masalah, tak perlu ditolak. Orang pengen jamaah biarin.
Yang penting kalau makmum pengen jamaah harus nyebut kata jamaah. Kalau imam nggak perlu. Tapi kalau pengen dihitung pahala berjamaah, rubah niatnya jadi niat imam. Gimana sih rubah niat imam Ustaz kalau lagi sholat? Nggak ada caranya. Pokoknya dalam hati yakinin aja sekarang kita pengen sholat jamaah sebagai imam, selesai. Yang terakhir di sini, wayahsul makmum ala fadilatil jamaah malam yusallimil imam. Kesalahan dari kita kadang nih, kita udah mau selesai nih sholat jamaah, terus kita lihat ya udah tasyahud akhir. Terus kalau seandainya kita lihat imam udah tasyahud akhir, kita tanya, habis ini ada teman nggak buat sholat jamaah? Kalau nggak ada, udah ikut pas tahiyatul akhir. Oh, tinggal bentar doang Ustaz, habis itu salam. Dari kita ikut tasyahud akhir, habis itu imam salam, meskipun kita nerusin sholat kita sendiri, itu masih ada dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena mulainya dengan jamaah. Beda orang yang mulai jamaah, rakaat kedua dia mufaroqah, berarti jamaahnya cuma dihitung 2 rakaat. Tapi kalau dia yang ikut di akhir jamaah, meskipun selesainya sholatnya sendiri, dihitungnya berjamaah. Karena memang mulainya jamaah. Dari situ kita belajar. Jangan pernah ngeremehin circle kebaikan, buat dekat nama ulama, buat dekat nama guru kita, meskipun ada di akhir umur. Yo, ulamanya udah tua, ya majelisnya udah bubar. Oh, deketin aja ulama. Keberkahan mereka masih ada. Nantinya mereka meninggal, mudah-mudahan kita masih bisa dibilang murid mereka. Karena kita ikut bergabung dengan majelis mereka. Tapi kalau kita sendiri atau kita berpisah dari jalur mereka, ya kan kita pisah. Kita nggak bisa lagi dibilang murid mereka, meskipun mereka masih itu. Nah, terakhir yang kemarin kita bilang, wa yudrikul makmum ma'al imam ar-raka'ah idza adrakahu fi ruku'iha wa idza adrakahu ba'da ruku' fa'tahu ar-raka'ah wa kana 'alaihi an yatadarakaha aw yatadaraka ma fatahu in kana akthar min raka'ah ba'da salamil imam. Sekali lagi ya, kita tegasin, kita dapat dihitung 1 rakaat kalau bisa ruku bareng imam. Masbuk, yang namanya masbuk tinggalin baca Fatihah kalau pengen dapat 1 rakaat. Takbir Allahu Akbar, inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbar. Lu nggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak. Pokoknya dengar imam ruku, kita takbir dulu, takbiratul ihram, habis itu langsung ruku. Kalau pengen dapat 1 rakaat. Jadi kalau imamnya ruku Allahu Akbar, kita belum selesai Fatihah, bahkan baru takbiratul ihram, nggak perlu a'udzubillah, nggak perlu bismillah, langsung ruku, biar dapat bareng ruku sama imam. Kalau imam ruku masih ruku, kita pun ruku, berarti dapat 1 rakaat. Sekali lagi kita bilang, kalau udah sami Allah, meskipun baru sa, meskipun baru es, udah akuin aja lo nggak dapat rakaat. Gak usah ntar di akhir kayaknya itu kurang, enggak dapat, gue dapat. Orang imam masih di bawah, palanya enggak, lu ngintip dong berarti. Enggak, udah gue yang udah dengeran sinnya imam sami Allah, berarti kita udah nggak rukuk bareng. Jadi benar ucapan kita Allahu Akbar habis yang menuju rukuk dan imam belum mengucap apapun sama sekali, itu berarti rukuknya bareng, itu yang dapat 1 rakaat. Kamu enggak, udah enggak, ya tadarruhu ba'da salamin imam, berarti dikurang 1 rakaat, imam salam nanti dilanjutin ya, gitu. Jadi bisa cuma dapat 1 rakaat, makanya nggak usah pakai baca-baca lagi, doa kita lagi, nggak, udah langsung baca Fatihah sedapatnya, nggak keburu baca Fatihah, langsung takbir ngikutin rukuk sama imam. Wallahu a'lam. Ini tahun lalu, minggu lalu ada yang nanya kelewatan. Ya, dia bilang gimana caranya ngadepin keluarga suami yang iri sama kita, walaupun kita nggak gimana-gimana sama mereka. Ya kan kemarin kita bilang, jangan pernah ngerasa kalau kita nggak berbuat jahat sama orang, kita nggak bakal dijahatin sama orang. Ya, kemarin kita belajar kaidah yang dari Nabi nggak pernah jahat, nggak pernah iseng, nggak pernah ngapa-ngapain orang, tapi tetap diusir, dikatain, difitnah. Udah, jangan merasa mau ngapa-ngapain di mereka iri banget sama kita. Apalagi iri itu nggak ada sebabnya.
Kalau orang kesel benci itu ada sebab salah paham. Tapi kalau dengki iri nggak ada, emang nggak seneng aja. Kenapa? Kenapa ini mana kenapa dia? Nggak tahu. Emang kenapa? Nggak mau ada aja diganti motor. Emang kenapa? Emang kalau diganti motor parkirnya dan segenteng itu? Enggak. Cuma nggak ada aja bergaya banget kayak ganti motor. Itu dengki nggak bakal bisa diobatin. Kecuali motor lo rusak, terbakar atau dicolok. Nah baru senang dia tuh. Tapi kalau enggak. Tapi dia tadi kita bilang jangan heranin orang iri sama kita, kesel sama kita meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Karena nggak harus orang dijahatin, harus dijahatin dulu kan. Ya gimana caranya bisa ngejalanin sesuatu dengan ikhlas? Ya ikhlas. Gimana ikhlas? Ikhlas itu kan apa ya? Al-qabul. Al-qabul bima qaddarallahu alaihi. Namanya ikhlas itu terima apa yang telah Allah tetapkan sama kita. Saya kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, la yurfa'ul qada illa bimismarir ridha. Namanya kesel, dongkol, gundah itu nggak bakal bisa hilang dari hati atas suatu keadaan kecuali memang dipaksakan buat ikhlas dan ridho. Jadi bukan ikhlas gimana caranya ngejalanin dengan ikhlas, emang paksain dia ikhlas. Bagaimana cara bersihin najis untuk anak yang sedang belajar nggak pakai popok, kadang suka kelepasan pipis sebelum masuk kamar mandi. Pokoknya kalau namanya najis, jangan langsung disiram. Mau maaf, mau najis itu kotoran, mau air besar di pup atau mau air kecil, pokoknya pas jatuh langkah pertama kalau nih anak bisa diajak ngomong bilang diem. Kalau nggak mau satu rumah jadi najis semua. Yang repot habis dia kencing, dia main baru laporan tadi kencing di situ. Lalu cari atau jejaknya kemana aja tuh. Tapi kalau dia bisa diam atau kita lagi pegang jatuh pipisnya atau pupnya, udah biarin kencingnya, kotorannya, ya dipakai bahan, pakai tisu apa segala macam dikeringin di tempat tadi pipis sama pupnya itu. Habis kering, tungguin dulu pastiin dengan sekali lah benar pastiin kering. Yang kedua, ya mohon maaf, lihat-lihat di kita masih ada aromanya apa kagak. Kalau masih ada aromanya berarti masih ada najisnya. Pokoknya dikeringin, diangkat beratnya itu pipisnya atau kotorannya sampai nggak kelihatan bekasnya dan nggak ada aromanya. Udah selesai, tinggal siram sekali doang di tempat yang tadi ada pipisnya. Selesai, udah jadi suci lagi. Tapi kalau baru kena najis atau baru jatuh najisnya atau dikeringin nggak sampai kering banget masih ada sisa kotoran dan aromanya langsung disiram air, ini nggak jadi suci tapi najisnya malah melebar karena berarti dia nyiram najis yang masih ada di satu tempat tapi nggak langsung datang ke pembuangan. Jadi caranya keringin benar-benar sampai hilang zatnya sampai sama aromanya baru habis itu disiram. Sunnah dianjurkan angkat tangan pas lagi bagian mana aja saat sholat 4 takbiratul ihram, pas ruku, i'tidal sama tasyahud kedua. Ini dalam kitab Safinah ya. Dalam kitab Safinah disunahkan ngangkat tangan 4 kali dalam sholat. 1 takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga tidak, yang keempat diri dari tasyahud awal. Selebihnya enggak. Kalau sholat sama Syarifah sama Habib juga, kok kadang cepat banget, kadang kita sampai ketinggalan gerakannya. Apakah sah sholatnya? Ente yakin nggak sholat sama dia sholatnya sah? Kemarin kita bilang masalah jamaah ya, masalah jamaah itu salah satunya sah kalau kita yakin imamnya sholatnya sah. Kalau kita sholat sama yang model begini udah ragu duluan, jangan sholat sama mereka berarti. Nanti kalau kita yakinin kayaknya fatihahnya nggak dapat dan nah berarti lu berjamaah sama orang yang ente yakinin sholatnya nggak sah. Tapi cepet banget bisa sama. Anda pertama kali sholat juga begitu mikirin, cepet banget dan nggak bisa. Kita kebanyakan orang-orang Betawi ini yang belajar ngaji fatihah pelan-pelan nggak kepala sama mereka tuh. Maksudnya nggak ngejar sholat mereka. Jadi gimana ya kalau bisa, bila nggak hati tetap husnudzon mereka sholatnya sah jamaah, kalau nggak cari jamaah yang lain dah. Emang agak cepat mereka sholatnya, tapi kalau ketika kita dengar mereka baca fatihah di luar sholat emang cepat bacaannya. Kalau dibilang sah semua hurufnya dapat.
Ustaz, kalau nih kadang nih kita ngeliat laki males sholat, jadi bini juga kadang ikutan males sholat. Cara bilangin lakinya gimana Ustaz ya? Ngerasa jomplang aja kalau sendiri. Emang itu sholat sambil kayang? Itu sholat sendiri ngerasa jomplang, itu sholat sambil kayang, mau gimana bisa jomplang gitu emang? Nah itu tugas ente ngebilang gimana ya? Ini yang sering kita bilang emang butuh circle dan apa sih namanya? Lingkungan buat kita bisa istiqomah. Tapi jangan selalu gantungin istiqomah kita sama orang, jangan. Nah, akhirnya kalau orang nggak sholat kita jadi nggak sholat, orang malas kita jadi malas. Kan kalau begini jadinya kalau melihat laki ke neraka saya ke surga kan jomplang maksudnya. Akhirnya saya ke neraka juga dah gitu kan? Enggak kan gimana? Tapi dia bilang lakinya nggak sholat dia jadi nggak sholat, lakinya malas sholat dia jadi malas sholat. Berarti kan kalau lakinya ke neraka sayang kalau dia nggak ke neraka, biar bareng-bareng terus jadi. Gimana bilangnya kalau lagi nggak bisa ya udah usahain biar kita bisa ibadah sendiri gitu. Witir gabung sholat tobat nggak? Witir punya nama sendiri, sholat tobat punya nama sendiri. Cara biar hubungan guru sama murid tetap terjaga. Sekalipun muridnya udah nikah, dijaga dengan hadir majelisnya, dengerin. Kalau lagi nggak bisa hadir mungkin streamingnya. Kalau nggak bisa streaming cari catatannya dari teman-temannya yang hadir. Ya sering-sering minta nasihatnya, ya buat apa namanya, meskipun lewat WhatsApp apa segala macam. Ya bantuin majelisnya dan doain dalam sholat, itu bisa jaga tetap hubungan guru dengan murid. Ya kalau alhamdulillah dibimbing sama lakinya buat tetap bisa hadir majelisnya hadir. Sholat tobat bagusnya kapan? Sebelum tidur atau di waktu tahajud? Kalau menurut Imam Ghazali ya, sholat tobat menurut Imam Ghazali bagusnya malam. Malam ketika benar-benar merasa antara kita sama Allah doang. Mau tambah lebih ekstrim lagi, kata beliau kalau bisa di lapangan yang nggak ada orang sama sekali. Habis itu doanya sambil naruh pasir di atas kepala, ngebayangin habis ini kita mati. Nah itu cakep tuh kalau menurut Imam Ghazali. Tapi kalau dibilang bolehnya kapan aja boleh. Sebelum tidur apa tahajud, pokoknya inti dari sholat tobat itu biar kita ngerasa dosa kita kan sama Allah kan. Inti enaknya kapan? Sebelum tidur apa tahajud? Nah masing-masing orang beda-beda pasti. Gimana cara cinta sama Allah? Cinta sama perkaranya, jauhin larangannya gitu. Gimana tandanya kalau kita diberi cahaya? Nggak ada yang lebih kita senangi kecuali apa yang Allah minta. Ketika kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan dan perintahkan, itu tanda Allah cinta sama kita. Tapi kalau kita nggak ridho, berarti Allah pun nggak ridho sama kita. Kita pakai cadar atau niqab ketika waktu tertentu, seperti misalnya ketika haul akbar yang ada laki-lakinya boleh. Yang nggak boleh pilih-pilih itu pakai kerudung. Lagi pengen pakai kerudung pakai, lagi nggak pengen nggak pakai. Ya lagi di sosmed nggak pakai, keluar rumah baru pakai. Kan ada orang-orang begitu ya. Ya kalau lagi arisan keluarga, lagi lebaran pakai tuh kerudung, tahu kita lihat statusnya dibuka aja lagi nih. Kan ini cuma di handphone kan itu dilihat orang juga. Oh ya nggak boleh pilih-pilih itu kerudung. Tapi kalau cadar masih belajar Ustaz, tetap pakai pas lagi acara haul akbar, lagi maulid akbar, lagi pengajian, lagi pengen nggak nih pakai cadar yang full, pakai cadar yang dari hidung ke bawah pakai apa pakai di kanjeng dan prinsip bilang jangan jadi orang-orang yang mulutnya bisa. Ente pakai cadar buat beli doang, kita nggak pakai ini, biarin dia lagi belajar. Saya doain mudah-mudahan bisa istiqomah. Kalau nggak istiqomah yang wajib paling nggak kerudung bukan cadarnya. Sebagian pendapat yang bilang gitu. Salat Idul Fitri takbir sebanyak 7 kali, tapi makmum ketika imam Allahu Akbar malah ruku sampai sujud. Dan ketika sujud baru sadar kalau ternyata salah. Gimana hukumnya Ustaz? Sering-sering sholat id terus minggu 4 kali kayak sholat biar tahu. Bisa sholat id loh, imamnya Allahu Akbar. Inti jangan sholat id deh. Inti kalau rajin sholat ya imamnya Allahu Akbar, takbir pertama itu pasti ruku kan ya. Dari ruku ke itidak ucapannya apa? Sami Allah, harusnya itu ucap Allahu Akbar aja udah heran, kok Allahu Akbar lagi ya? Diterusin ngantuk. Kalau nggak ngantuk jarang sholat, udah begitu doang. Makanya sering-sering sholat id 4 kali kayak seminggu. Lebih baik di masjid situ dah ya. Ya hukumnya gimana? Kalau salah ya diri balik ke takbir imam karena nggak sengaja kan.
Ya kecuali ditakbir terus imam Allahu Akbar masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya ini. Imam takbir masih salam aja kan. Jadi kalau di pas ada salah iya lupa sholat id jadi diri langsung ke posisi awal. Ya kalau seandainya dibilang murid yang gimana, murid itu yang punya hubungan, yang mengikuti perintah dan arahan, menyebarkan ajaran itu murid. Ya, sebagian mereka nggak menamakan murid buat mereka cuma yang hadir majlis tabarukan, apalagi yang memang kita hadir jadi ngapain di situ, pengen ngaji nyari berkah segala macam. Memang dasarnya enggak, karena murid itu tiga kan, ada murid yang cuma nyari ilmu, ada murid yang cuma nyari berkah, ada murid yang memang pengen cari hubungan antara dia dengan gurunya, yang dipersembahkan dan diberikan semua perkara urusannya kepada gurunya. Nah ini nih yang terakhir ini yang nantinya bakal dibilang ditanggung jawabin sama gurunya di akhirat. Tapi kalau yang cuma datang ya ke tempat ulama nyari berkah, minta doa, minta air, murid berkah namanya. Ada yang cuma ngaji doang, bu ngaji di sini, cuma yang ngaji aja. Kalau nanya sih ada lagi tempatnya kok. Kalau bu punya masalah sih solusinya ada lagi gurunya. Berarti di situ cuma murid pengajian. Tapi ada yang semua perkara diserahkan kepada gurunya, mau kemana langkahnya, diskusinya sama satu orang, itu baru namanya murid yang nanti punya ikatan yang bakal ditanggung jawabin sama gurunya di akhirat. Kalau kita jamaah, imamnya batal karena ketawa, dan jamaah lainnya ikut ketawa, lu sholat apa nonton nih? Tawanya berjamaah lu. Nah ada satu yang kuat gak ketawa, itu gimana bisa mufakat kok? Diniatin sholat sendiri. Jadi putus jamaah, ternyata imam langsung mulai lagi jamaahnya pas dia lagi melanjutin sholat dan udah masuk rakaat kedua. Bisa gabung? Bisa. Sholat jamaah itu ya, bahkan misalnya ada orang sholat sendiri, pas rakaat ketiga ada dua orang masuk, salam kan ini, berarti kan yang dua sholat lanjutin nih. Ini yang dua orang bisa mundur satu orang niatin jadi makmum di tengah-tengah sholat, bisa. Yang penting tadi itu merubah niat. Bingung gimana Ustaz mau nikah tapi tetap ngejar karir sedangkan masih ada tanggung jawab. Nih kalau seandainya ente ngerasa tanggung jawab ente lebih penting, ya jangan nikah dulu berarti. Atau minimal kalau nikahnya cari suaminya yang memang izinin ente buat tetap berkarir dan mungkin menjalani tanggung jawab ente. Tapi kalau sekedar udah nikah dulu aja ntar gimana, jangan. Akhirnya karirnya, tanggung jawabnya dia ngerasa sama keluarganya, jadi justru menjadi bahan pertengkaran di tengah keluarganya. Gimana cara nemuin laki-laki untuk jadi imam kita yang soleh, setia dan tanggung jawab? Ente tanya dia dah. Ane nggak tahu coba gimana ini. Soleh, setia, tanggung jawab. Carinya di masjid lagi sholat. Kalau nggak sholat nggak soleh soalnya. Setia dan tanggung jawabnya kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ente menikah jangan yang laki ke perempuan atau perempuan ke laki, nggak ada yang tahu. Semua orang ketika sebelum nikah hanya memperlihatkan sisi baiknya. Udah nikah baru tahu. Makanya dari awal Nabi bilang udah kasih wanti-wanti, lihat circle-nya, lihat keluarganya, karena dari situ bisa tergambar. Ingat ya, cuma bisa tergambar, bukan memastikan. Ini anak majlis nih, setiap hari di majlis cuma ngerokok doang, mau ngapain? Tiap hari malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin ngerasa ngaji mulu, kalau ngincer kopi doang, mau ngapain? Nggak lihat kebiasaannya di majlis pun, lihat teman duduknya yang di majlis siapa, bener-bener orang yang ngaji dan ngamal ilmunya berkagak, baru bisa dilihat dari situ. Dan sekali lagi itu hanya menggambarkan, nggak bisa memastikan. Ya sering dikatain solehah karena sering ngepost pengajian dan dakwah, padahal kita cuma mau bantu dakwah Nabi, ya nggak apa-apa. Dia sering bilang, kalau ada orang bilang inti pakai gamis mulu kayak ulama, inti pakai gamis mulu kayak syarifah, inti pakai kerudung mulu ngaji mulu kayak orang soleh, inti mau dibilang inti kayak orang surga apa kayak orang neraka? Ya udah, berarti terima, anggap aja doa. Ya nggak usah repot dan ngerasa gimana ya, jadi ngerasa gimana gitu, dibilang sok soleha, dibilang sok ulama, biarin aja. Mau kapan kita berhenti ngikutin omongan orang yang akhirnya mengganggu istiqomah kita jadi.
Gimana caranya untuk niat ke majlis gak cuma ikut-ikutan? Ya buktinya nanti setelah ngaji kita amalin ilmu kita. Itu yang beda. Orang-orang yang ngaji cuma absen, cuma gak enak sama guru, cuma ikut teman. Bedanya dari mana selesai pengajian? Kalau selesai pengajian dia amalin, ada perubahan, itu berarti benar. Orang-orang yang datang ke pengajian buat ngaji, nyari kebenaran, nyari ilmu, mengangkat kebodohan dari dirinya, mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana ngadepin anak tetangga yang adab dan akhlaknya Masya Allah. Ini Masya Allah sindiran, Masya Allah beneran nih. Sampai kita tegur malah kita yang disalahin. Dan kalau kita dengar kata saudara, maklumin aja di anak yang dipengenin. Kerugian anak kita mau keluar main serba salah kalau ada dia. Makanya berkali-kali kita bilang ya, yang punya anak, kalau anaknya buat salah, yang pantas memaklumi itu orang lain, bukan kita. Anak nih berbuat salah sama orang nih, main bola ngebok kena muka orang lain, emaknya yang bilang, namanya anak-anak. Jangan anak tetangga yang bilang, yang kena bola nih yang bilang apa beda, anak kecil lagi bercanda, itu baru benar. Kalau kita yang bilang dari awal dimaklumin aja sih anak kecil, enggak, harusnya kita tuntut anak kita ajarin buat minta maaf, buat jaga adabnya, buat jaga akhlaknya. Dan nggak bisa, tadi kalau ada yang bilang maklumin aja, nggak bisa. Kita nggak bisa nuntut orang buat maklumin ketika dia punya hak untuk diambil. Ini orang ngutang, udah maklumin aja sih dia lagi susah. Enggak, itu hak dia mau minta nggak apa-apa, dia mau tagih nggak apa-apa. Nggak bisa kita nyuruh maklumin, wajibin gitu, sabar, ikhlasin kan, hak dia. Dan kalau dia ngerasa tersakiti, dia pengen tegur, nggak apa-apa tegur. Dan kita yang salah, terima buat ditegur. Kalau seandainya keluar rumah ketemu dia terus susah, anak ini serba salah, cariin anak kita tempat main yang lain kan. Teman yang lain kalau bisa main di rumah orang tuanya selesai, daripada kita keluar akhirnya nular. Ya, karena penyakit akhlak itu lebih menular dari buah yang busuk, kata ulama. Buah yang busuk bisa nular, tapi penularan akhlak yang buruk lebih cepat daripada buah yang busuk. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, maka segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita, menjaga para guru kita, keluarga kita, orang tua kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah, serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan husnul khatimah ala hadhihi ya al-Fatihah.